Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kedua, di sini ada Two of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The Devil. Kartu keempat, di sini ada Four of Wands. Oke. Kartu kelima, di sini ada The Moon. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Seven of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Cups. Oke. Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Cups. Nah, ini menggambarkan ya sebuah keadaan, sebuah situasi yang benar-benar sangat bisa dikatakan tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan sangat tidak membuatmu nyaman. Ya, kamu benar-benar jenuh, benar-benar bosan, ya, dikarenakan mungkin saja kehidupanmu, ya, finansialnya, kegiatan-kegiatannya mungkin begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, bahkan mungkin berjalan mundur. Nah, mungkin selama ini memang, ya, banyak proses, banyak permasalahan, banyak pekerjaan yang sepertinya terhambat. Sepertinya terhalang oleh sebuah kekuatan, oleh sebuah kekuasaan, ataupun oleh sebuah lingkungan dan keadaan. Dan mungkin juga sempat kamu alami beberapa kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Seperti hilangnya job, hilangnya pekerjaan, hilangnya bisnis dan usaha, ya dikarenakan berbagai macam situasi. Ya, entah itu pemanfaatan, manipulasi, ya, kecurangan, penipuan, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya yang menyebabkan kerugian satu atau beberapa orang lebih. Ya, nah makanya di sini tergambar memang begitu banyak hal-hal yang membuatmu jenuh, yang membuatmu bosan, seolah-olah tidak berdaya, tidak mampu ya untuk keluar dari keadaanmu pada saat itu. Yaitu keadaannya, situasinya sangat tidak nyaman. Oke? Nah, tetapi sedikit demi sedikit ya kamu mulai bisa menenangkan hati dan pikiranmu. Ya, dimana sebelumnya kamu selalu galau, ya, selalu kalut begitu ya, sampai-sampai mungkin beberapa dari kamu sempat lari dari kenyataan ataupun pergi dari keadaan ya dengan menjadikan pelarian-pelarian sebagai solusinya ya, seperti lari ke minuman begitu ya, seperti lari ke dunia malam begitu ya. Nah, jadi hal-hal yang beginilah yang mungkin beberapa waktu lalu
menjadi salah satu faktor penyebab kehidupanmu makin sempit, makin terpuruk begitu. Karena apa? Karena intuisimu, ya, karena imajinasimu tentunya tidak akan terbuka, tidak akan berkembang. Karena apa? Karena sudahlah kehidupan tidak baik-baik saja. Kegiatan-kegiatannya berjalan mundur, ditambah kamu lari ke hal-hal yang negatif. Hal-hal yang membuat hati dan pikiranmu semakin tertutup. Nah, inilah yang akhirnya kamu ambil sebuah langkah besar, sebuah keputusan yang mungkin beberapa orang tidak akan mampu mengambil langkah ini. Ini bisa dikatakan langkah yang sangat ekstrim dan berani, tetapi kamu mampu melakukannya dan ini memang harus kamu lakukan. Jika kamu memang benar-benar ingin keluar dari keadaan ini. Langkah besarnya apa? Kamu mulai, ya, memberanikan diri, meyakinkan dirimu untuk melepaskan, ya, lingkungan lamamu, melepaskan bisnis dan usahamu, melepaskan pekerjaanmu yang mungkin selama ini itulah penopang kehidupanmu. Tetapi mau bagaimana lagi? Ya, lingkungannya, orang-orangnya memang sudah sangat tidak tepat untuk dirimu. Ya, nah setelah kamu ambil keputusan itu dan akhirnya kamu berada di fase terendah di dalam kehidupanmu nih. Tetapi berbeda kali ini, kamu lebih memiliki pemikiran dan hati yang tenang. Karena apa? Karena kamu sudah terima kenyataan bahwa kamu sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, kamu sudah memulai semuanya dari awal lagi. Tetapi ada nilai plusnya. Kamu lebih memiliki ketenangan di dalam hati dan pikiranmu karena sudah tidak ada lagi tekanan, sudah tidak ada lagi gesekan, sudah tidak ada lagi perdebatan-perdebatan yang mungkin akan menguras hati, menguras energi dirimu. Nah, akhirnya dengan begitu kamu mulai bisa memikirkan langkah yang tepat, ya. Mencari cara lagi untuk berjuang, untuk berusaha mungkin dengan sumber daya yang terbatas, ya, dengan skill dan kemampuan yang kamu miliki, serta dengan mungkin ada legalitas dari pendidikanmu. Nah, inilah bekal yang kamu bawa untuk mencari peruntungan kembali, untuk mencari pekerjaan, ya, menjalin kerjasama, ya, melakukan lobby-lobby. Mungkin dari situlah, ya, celah dan peluang kembali terbuka untuk dirimu meskipun kecil. Tetapi dengan kamu jalan terus setiap hari, melangkah terus setiap waktu, maka peluang yang kecil ini, celah yang sempit ini, lama-kelamaan akan terbuka lebar dan menjadi semakin baik untuk kehidupanmu. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu keputusan yang paling penting, yang paling berani yang pernah kamu ambil, ya, yaitu kamu ambil keputusan memang ini kamu pilih untuk hidupmu agar menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah menggambarkan sebuah kedewasaan, sebuah kematangan, ya, sebuah kebijaksanaan, ya, yang tumbuh di dalam dirimu, di mana mungkin selama ini kamu telah banyak mengalami situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan. Sudah banyak dipertemukan dengan orang-orang yang selalu menyebalkan, selalu menyakiti hati, selalu ingin berbuat apa saja demi tercapai keinginannya. Nah, jadi kamu sudah tidak tabu lagi, ya, terhadap hal-hal buruk, hal-hal yang tidak nyaman di dalam kehidupanmu. Nah, dengan begitu kamu akan menjadi semakin kuat, menjadi semakin tegar, dan menjadi semakin matang di dalam melangkah, di dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap tekanan, setiap tuntutan pekerjaan yang seperti apapun yang akan muncul nantinya di dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan kata lain, intelijensial kamu semakin oke, ya, logikamu semakin jalan, begitu ya. Caramu, ya, memperlakukan orang lain, caramu berkomunikasi, caramu berteman, caramu bersahabat juga menjadi semakin dinamis, semakin berkembang, semakin baik.
Karena kamu telah banyak bertemu dengan berbagai macam tipikal-tipikal orang. Nah, akhirnya inilah yang membuat integritasmu, komitmenmu, keinginanmu menjadi semakin baik, ya. Dan kamu mulai mampu tunjukkan siapa dirimu sebenarnya dengan menunjukkan kualitasmu, dengan menunjukkan hasil karya-karya yang semakin baik, dan dengan begitu kamu mulai mampu, ya, mendapatkan perhatian, mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang-peluang yang baik yang akhirnya terbuka lebar untuk dirimu saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi memang ya, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu tidak didapat dengan kemudahan. Itu tidak didapat dengan jalan yang mulus-mulus serta baik-baik saja. Ya, kesuksesan dan keberhasilan tentunya akan mampu kita raih dengan berbagai macam perjalanan panjang, dengan berbagai macam kegagalan, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Tetapi itulah proses di dalam kehidupan kita. Ya, di saat kita mengambil pelajaran yang berharga, di saat kita mengambil pengalaman-pengalaman yang baik dari berbagai macam situasi yang pernah kita lewati, dan dengan begitu kesuksesan, keberhasilan, ya, tidak akan terelakkan lagi, akan mampu kamu raih, ya, akan mampu kamu genggam secara satu persatu, akan terwujud di dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, pribadimu menjadi semakin tangguh, ya. Kekuatanmu di dalam berjuang, di dalam menopang beban, menopang tanggung jawab di dalam kehidupanmu itu menjadi semakin kokoh, ya. Dan langkahmu menjadi semakin lebar dan lompatmu menjadi semakin tinggi untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini adalah energi negatif ya. Energi negatif, hal-hal buruk yang mungkin selama ini ada di dalam kehidupanmu, ya. Energi negatifnya mungkin saja dalam bentuk situasi yang tidak baik, ataupun dalam bentuk orang-orang, ya, pihak-pihak yang mungkin tidak suka, tidak senang, cemburu, iri, ya, terhadap apa yang kamu miliki, terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu mereka mencari cara, ya, agar bisa mengambilnya darimu, agar bisa menggeser posisimu, agar bisa apa yang kamu miliki tidak lagi kamu miliki. Dengan kata lain, bisa mereka ambil ataupun bisa mereka curi, ya, dengan segala cara, jika perlu dengan cara paksa. Nah, jadi mungkin di masa lalumu begitu banyaknya perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang mungkin selalu bertentangan dengan hati dan perasaanmu. Tetapi mau bagaimana lagi, ya? Itulah yang terjadi di dalam kehidupanmu dan kamu harus menerima kenyataan. Tetapi hal positifnya adalah kamu menjadi lebih mengerti, lebih tahu, lebih memahami, ya, tipe-tipe orang, karakter-karakter orang lain, sehingga kamu ke depannya di saat kamu dipertemukan lagi dengan lingkungan, dengan orang-orang yang mungkin nantinya akan bekerja sama, akan berkolaborasi, kamu akan lebih tahu nih orang seperti apa yang kamu butuhkan di dalam timmu, di dalam pekerjaanmu. Nah, jadi pada akhirnya kamu akan berterima kasih banyak-banyak terhadap situasi dan keadaan yang selama ini terjadi ataupun ada di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di sana banyak pelajaran yang berharga yang bisa kamu ambil untuk melangkah lebih maju ke depannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah kebahagiaan, ya, kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesejahteraannya, kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin maju dan berkembang,
Ya, setelah kamu berdamai dengan masa lalu, setelah kamu ambil keputusan penting di dalam hidupmu, yaitu kamu pilih keputusannya untuk membawa kehidupanmu agar menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan lebih maju daripada sebelumnya. Dan benar saja semuanya mulai berhasil, semua langkah-langkahmu mulai berjalan dengan sangat baik, maka kegiatan-kegiatanmu menjadi sangat sukses dan maju. Ya, dan semua berimbas kepada finansial, kepada kesejahteraan yang menjadi semakin baik. Nah, dengan begitu kamu akan mampu membahagiakan ya kehidupanmu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, serta kamu akan mampu berbagi ya, membantu dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupanmu. Nah, jadi seolah tergambar di kartu ini, kamu sedang merayakan ya sebuah pesta, sebuah perayaan ya di dalam komunitasmu, di dalam perayaan hari-hari besar keagamaanmu atau hari-hari besar kenegaraanmu. Nah, jadi ada kebahagiaan yang begitu indah kembali terjadi di dalam kehidupanmu karena semuanya sektor-sektornya menjadi lebih maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini adalah sebuah kerinduan. Nah, mungkin selama ini kamu begitu merindukan, ya, kebahagiaan, ya, merindukan hal-hal baik, merindukan teman-teman yang mungkin dulunya pernah akrab, pernah dekat, dan membawa warna tersendiri di dalam kehidupanmu. Nah, suasana inilah yang kamu rindukan. Karena beberapa waktu lalu sulit untuk menemukan kebahagiaan, untuk mengenang masa-masa indah. Karena kamu telah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di dalam kehidupanmu. Oke, nah tetapi akhir-akhir ini setelah semuanya membaik, ya setelah lingkungannya lebih sehat, lebih positif, dan kehidupanmu kembali menjadi nyaman, dan dengan begitu kamu mulai bisa mengenang-enang kembali masa indah, mengingat-ingat kembali kisah-kisah pertemanan, kisah-kisah persahabatan yang mungkin banyak menorehkan warna tersendiri di dalam kehidupanmu, dan akhirnya itulah yang menjadi sebuah kerinduan. Dan mungkin suatu saat kamu akan mewujudkan kerinduan ini mungkin dengan cara bertemu kembali teman-teman lama ya, bernostalgia lagi, mendatangi lagi tempat-tempat, lokasi-lokasi yang mungkin menjadi tempat yang membahagiakan pada saat itu bersama orang-orang tercinta, bersama orang-orang terkasih. Nah, dengan begitu pemikiranmu, hatimu menjadi semakin tenang, menjadi semakin terbuka ya, dengan merindukan hal-hal indah, dan mungkin bisa saja suatu saat nanti kerinduan ini akan kamu obati ya dengan sangat baik. Ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi sudah tidak ada lagi kebohongan, sudah tidak ada lagi persekongkolan-persekongkolan yang tidak baik ya, ataupun sudah tidak ada lagi cara-cara culas ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan begitu ya. Nah, jadi kamu benar-benar telah jauh dari lingkungan-lingkungan tersebut. Makanya di sini tergambar sudah ada rasa puas, rasa lega yang kamu rasakan atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena sudah benar-benar jauh dari kebohongan, jauh dari manipulasi. Orang-orang yang ada di sekitarmu benar-benar sehat dan positif. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya akan benar-benar mampu mengambil keputusan yang paling tepat ya untuk hidupmu, yaitu keputusan yang nantinya kau pilih untuk membawa kehidupanmu ya, membawa arah dan tujuan kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Dan dengan kemajuanmu dan dengan perkembanganmu, bukan tidak mungkin kamu akan bisa membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu, menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun, serta dengan begitu kebahagiaan dan kenyamanan akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.